Katanya nih, soal TUSKD tahun sebelumnya, materi ini paling banyak dicari. Dan soal ini langsung dapat dari alumni tahun sebelumnya. Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri dan nonton kita juga. Boleh banget kalian mau belajar untuk CPNS tahun ini atau tahun selanjutnya. Semoga kalian dapat hasil yang terbaik dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, hari ini kita akan bahas nih soal-soal yang menarik sebelum kalian daftar CPNS atau kalian yang sudah mendaftar dan belum tes. Kita harus berusaha dengan cara apa ya? Dengan cara belajar. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah soal-soal yang katanya itu pasti banget keluar dari testimoni para alumni dan yang sudah ikut tes sebelumnya. Itu bilang kalau soal ini pasti banget keluar dan itu ya hampir 100% bahkan. Soal apa sih yang dimaksud? Langsung aja, let's go! Oke teman-teman, kita lanjut langsung ke soalnya. Nah, tipe soal kayak gini itu sinonim kata. Tapi sejauh ini selama kita SD, SMP, SMA, selama kita sekolah tuh sinonim selalu jadi gampang lah gitu. Cuma persamaan kata, tapi ternyata banyak banget orang yang ketika di materi sinonim ini justru ya bingung. Aduh, ini apa ya? Ini apa ya, jawabnya gimana ya? Nah, gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan kayak gitu dan untuk memaksimalkan nilai-nilai kalian di tes CPNS tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya atau kalian yang mau kedinasan dan sebagainya, itu kita belajar tentang sinonim kata ini. Oke, kita lanjut ke nomor 1 nih, kita lihat nih. Ada kata militan. Nah, apa sih sinonim kata militan? Ada yang tahu jawabannya? Oke, apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C, agresif. Kenapa agresif? Oke, kita lihat di sini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, militan itu didefinisikan sebagai penuh gairah, penuh semangat. Nah, apalagi kalau misalnya kita hubungin, kalau kalian kurang tahu tuh militan artinya apa, kita hubungin jadi sebuah kalimat. Tentara itu militan banget gitu. Nah, nanti kita bisa ada gambaran tuh dalam kepala kita, militan tuh apa ya berarti kira-kira ya. Nah, kalau kita udah tahu kalau militan itu kayak gitu definisinya, berarti apa yang masuk di sini? Kita lihat yang A, anti penindasan. Ya dia kan penuh gairah, ya masuk akal lah, tapi ya nggak bisa disebut sinonim gitu. Karena apa hubungannya penuh gairah dan semangat dengan anti penindasan? Berarti yang A salah. Yang B, ideologi. Ideologi itu ya kita tahu misalnya ideologi Pancasila. Berarti kan sebuah pemikiran ya. Berarti nggak ada hubungannya dengan gairah dan semangat. Berarti yang B pun kita anggap salah. Terus yang D, brutal. Nah, brutal kan juga semangat. Brutal kan juga penuh gairah gitu. Kok salah? Betul. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah agresif. Kenapa yang brutal salah? Karena konotasi atau makna dari brutal itu lebih terhadap kekerasan yang memang negatif gitu. Jadi wah dia berantemnya brutal banget, sadis gitu. Nah kalau brutal tuh sinonimnya ke sadis tuh nantinya. Tapi kalau militan itu bukan ke sesuatu yang kekerasan dan sebagainya gitu. Yang E misal penggolongan, ya lebih nggak nyambung lagi, kita tahu lah penggolongan itu apa. Nah yang C jawabannya agresif itu benar. Kenapa? Karena agresif itu pernah dengar nggak sih kata pesepak bola itu menggiring bola dengan sangat agresif. Nah berarti kan agresif itu penuh semangat, penuh gairah gitu, dia pengen nyetak gol gitu. Jadi agresif itu bukan cuma didefinisikan sama orang-orang misalnya binatang itu sangat agresif berarti galak binatangnya misalnya kayak gitu. Ya nggak juga gitu. Di beberapa momen agresif itu diartikan sebagai penuh gairah dan penuh semangat. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kata yang kedua adalah konvensi. Apakah sinonim kata dari konvensi? Ada yang tahu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi itu didefinisikan sebagai
kemufakatan. Nah, kemufakatan itu berarti apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kemufakatan itu bisa disimpulkan juga sebagai kesepakatan gitu. Jadi ketika kita diskusi, kita musyawarah, kita kumpul misalnya sama teman-teman atau organisasi tertentu, maka akan diambil kesimpulan atau kesepakatan. Nah, perbedaan antara kesimpulan dan kesepakatan akan kita bahas. Nah, konvensi jawaban yang paling tepat adalah yang D, kesepakatan. Tapi kan tadi kesimpulan juga masuk. Kenapa konvensi nggak disebut kesimpulan aja? Kan kalau kita rapat biasanya ada hasilnya tuh kesimpulan, bukan cuma kesepakatan. Berarti kesimpulan dong sinonimnya. Kenapa bukan kesimpulan dan kita akhirnya memilih kesepakatan? Karena kesimpulan itu belum tentu ada kesepakatan. Contoh, misalnya ada sebuah ada sebuah cerita atau ada sebuah teks berita. Nah, di dalam teks berita itu kita bisa buat kesimpulannya. Tapi apakah di situ ada kesepakatan? Ya belum tentu gitu. Nah, kalau kesepakatan itu biasanya ada beberapa pendapat dari 1, 2, 3, 4 orang gitu. Biasanya sih 2 atau lebih orang ya, nggak mungkin 1 orang doang bikin kesepakatan. 2 atau lebih orang, misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang bikin kesepakatan. Kenapa? Karena mereka punya pendapat mereka pribadi, mereka punya pendapat mereka masing-masing. Jadilah mereka diskusi, jadilah mereka rapat, dan akhirnya terjadi kesepakatan gitu. Kenapa bukan kebijakan? Ya udah pasti beda. Ini kalian tahu sendiri makna-maknanya, ada kebijakan, kesamaan, keputusan gitu. Nah, kenapa bukan keputusan? Keputusan bukan berarti kesepakatan. Lagi-lagi itu. Keputusan itu saya memutuskan bahwasanya besok saya akan libur sekolah, misalnya gitu. Itu kan ya udah keputusan kamu sendiri. Sedangkan kalau kesepakatan itu kan 2 orang atau lebih gitu. Nah, kalau kesamaan, ya kesamaan juga bukan berarti kesepakatan, bukan berarti kemufakatan. Kesamaan itu misalnya saya dan pria yang ada di belakang sana memakai baju yang sama, yaitu baju warna biru. Nah, apakah kita sepakat gitu? Ya kan belum tentu sepakat gitu, tapi bajunya sama gitu. Kebijakan ya udah pasti salah. Kalian tahu makna dari kebijakan itu apa? Oke? Ada yang benar di nomor 2 ini? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Next. Kita lihat di sini ada aforisma. Oke, nomor 3 kita lihat ada aforisma. Apa aforisma? Aduh kak, saya udah mulai bingung nih. Apa aforisma ya? Nggak pernah dengar lagi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, untuk aforisma ini, kalau yang belum tahu aforisma itu apa, kalian boleh searching gitu. Untuk kalian belajar juga nantinya. Tapi secara definisi aforisma itu bisa dikatakan semaksimal mungkin, sebisa kalian gitu, atau sepaling-palingnya. Nah, bahasa kalian beda-beda macam-macam lah, terserah kalian. Intinya maknanya seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang betul, yang B, maksimal. Ya kenapa kita jawab yang maksimal? Karena maksimal itu jawaban yang paling masuk akal dan memang ya definisinya mirip-mirip gitu dengan aforisma gitu. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke soal selanjutnya, bantu kita dulu yuk dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Karena ini akan bisa sangat membantu banget buat kalian semua. Nah, buat kalian yang masih penasaran, masih bingung sama soal-soal yang kalian kerjain, boleh banget bisa interaksi langsung, tanya jawab langsung bareng saya dan kakak-kakak lainnya. Dan yang pasti gratis. Itu boleh banget. Caranya gimana? Langsung aja masuk grup WhatsApp kita di sini ya. Next, nomor 4. Nah, paradoksial. Apakah sinonim dari kata paradoksial? Ada yang tahu? Apa itu paradoks? Aduh, kayak sering dengar nih, paradoks apa ya? Tapi apa ya? Sinonimnya apa dari paradoks? Nah, ada yang tahu kah jawabannya? Oke, apa jawabannya? Paradoksial atau paradoksal. Mirip-mirip lah. Ini beda antara penyebutan baku dengan tidak bakunya aja sebenarnya. Paradoksial dan paradoksal itu satu kata yang sama sebenarnya. Apakah sinonimnya?
Oke, jawabannya adalah yang D, kontras. Kok bisa kontras? Nah, jadi paradoksial itu atau biasa kita nyebutnya paradoks. Sesuatu yang paradoks, kata dasarnya kan paradoks. Oke, pernah dengar nggak kata-kata simply paradox? Nah, semakin kita merasa sesuatu itu mudah dan tidak ada masalah, ternyata itu adalah masalah bagi diri kita sendiri atau happiness paradox. Semakin kita mencari sebuah kebahagiaan, semakin kita akan tidak merasa bahagia. Nah, itu kan sesuatu yang akhirnya bertentangan ya gitu. Atau misalnya apalagi paradoks-paradoks yang lain. Semakin kita membaca dan semakin sering kita mengkonsumsi ilmu pengetahuan, semakin kita akan merasa bodoh. Nah, harusnya kan semakin kita belajar, kita semakin pinter kan? Tapi banyak orang yang menyimpulkan bahwa semakin kita belajar, kita akan ngerasa semakin bodoh. Makanya katanya padi itu semakin tinggi, semakin merunduk. Ya kan? Nah, paradoks itu berarti sesuatu yang bertentangan. Maka kalau kita lihat sinonimnya di sini, jawaban yang paling tepat adalah D, kontras. Kenapa kontras? Kontras artinya apa sih? Ah, dia itu kontras banget, nggak sesuai. Nah, kan kayak gitu kan. Jadi sesuatu yang berterbalikan itu, sesuatu yang nggak sesuai itu, nah mirip kayak gitu. Nah, kalau yang A kita lihat sejalan, udah pasti salah. Seiring, ya mirip dengan sejalan, salah juga. Yang C ideal, ya ideal sesuatu yang sempurna, beda dengan sesuatu yang berkebalikan. Nah, itu salah juga. Yang E konsisten, ya nggak ada hubungannya, nggak mirip sama sekali. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, kontras. Oke, ada yang betul semua kah sejauh ini dari nomor 1, 2, 3, dan 4? Kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, nomor 5. Ada kata Porto. Apa Kak Porto? Saya taunya Porto klub bola lagi. FC Porto tuh dari Portugal yang ada PP-nya. Nah, kira-kira Porto ini apa ya artinya? Oh, Porto ini Kak, saya pernah di fotokopi itu ada kertas portofolio. Nah, kira-kira apa tuh? Definisi atau arti dari Porto tuh apa ya? Ada yang tahu? Apakah jawabannya kira-kira? Oke, ada yang nemukah jawabannya? Apa kira-kira? Yang A, yang B, yang C, D, atau E? Apakah segel, materai, perangko, biaya, atau dana? Yang manakah kira-kira? Oke, secara definisi, porto itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai biaya untuk pengiriman suatu barang seperti surat, cetakan, dan sebagainya gitu-gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah apa? Ada yang jawab C kah, perangko? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D, biaya. Kenapa? Karena di awal udah disebutin, dari definisi aja kita udah tahu biaya yang digunakan untuk suatu pengiriman barang, cetakan, surat, dan sebagainya. Nah, berarti kan ini biaya gitu ya. Nah, kenapa? Ini pertanyaannya. Kak, perangko itu kan buat ngirim surat juga gitu. Buat pengiriman juga. Berarti sinonimnya perangko dong. Oh, nggak gitu cara jawabnya. Perangko itu kan cuma buat surat. Tapi kalau untuk dia ngirim barang, untuk dia ngirim yang lainnya, apakah pakai perangko? Nah, kan nggak juga. Nah, dari definisi itu aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa porto dan perangko itu dua hal yang berbeda. Segel dengan biaya ya sudah pasti beda. Segel ya segel. Misalnya kertas itu dokumen itu masih disegel, ya berarti kan bukan ngomongin biaya. Itu lebih ngomong lebih ke kerahasiaan suatu benda atau keamanan suatu benda gitu. Kalian beli paket misalnya masih disegel, nah kan kayak gitu. Materai. Materai itu ya bukan biaya juga. Materai itu cuma untuk keresmian sesuatu aja kan. Ketika kalian tanda tangan tuh ada materainya untuk perjanjian biasanya kan. Itu bukan buat biaya juga. Yang dana Kak, gimana? Oh, iya nih, dana. Nyambung juga nih. Harusnya jawabannya dana, bukan biaya misalnya. Salah juga. Kenapa? Karena kalau dana itu tidak didefinisikan untuk pembayaran atau untuk sesuatu yang misalnya kita ngirim barang, kita biaya ongkosnya kan gitu, bukan dana ongkosnya. Kenapa? Karena dana itu bisa misalnya dana hibah atau dana tabungan kalian hari ini ada 5 juta gitu. Jadi bukan sesuatu yang untuk
dibayarkan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, biaya. Oke, gimana pembahasan soal kita? Gampang banget kan? Tapi soal-soal kayak gini itu akan sangat berguna buat kalian nantinya. Dan kalau kalian yang masih banyak salahnya, masih banyak belum tahu bahasanya, terus tonton video-video kita selanjutnya, karena memang untuk pembahasan sinonim, antonim kata itu harus pengayaan pembendaharaan kata. Jadi kalian harus sering-sering ngelihat kayak, oh ini tuh ternyata artinya ini ya, ini artinya itu ya, gitu. Nah, kalau kalian masih bingung juga atau kalian masih penasaran dengan soal-soal yang ada untuk tes CPNS atau kalian yang untuk persiapan tahun selanjutnya dan sebagainya, kalian mau nanya-nanya ke kita, boleh banget. Jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe, cara like juga, dengan komen juga di postingan kita, ada di YouTube, ada di TikTok dan sebagainya. Kalian boleh bantu komen. Dan kalau kalian mau lebih intens buat nanya-nanya nih sama saya atau kakak-kakak yang lainnya dan pasti gratis, kalian boleh banget join grup WhatsApp kita. Di situ kalian bisa nanya-nanya ke kakak-kakaknya, sharing, tanya jawab, kalian dapat tips and trick juga, dapat informasi juga terkait CPNS dan sebagainya, atau bahkan kalian ketemu juga sama teman-teman sesama pejuang CPNS hampir di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi, kalian harus banget gabung grup WhatsApp kita. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Harun Al Aziz, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.